Em, Wan. Iya ya, bawaannya tuh syahdu ini di tempat saya masih hujan. Di tempat kalian hujan tidak ini, adik-adik? Panas. Panas? Aduh. Oke, oke, Adem, oke. Bu. Adem ya, alhamdulillah. Oke, so you ready for the next session? Ready. Ready ya? Kayaknya tadi rada bercampur dengan curhat tadi belajar tentang kepribadian ya tadi sama Kak Nur. Nah, sekarang kita akan tentang literasi bahasa Inggris. Sepertinya sih udah pada jago sebenarnya literasi bahasa Inggris. Ya, ini adalah pertemuan kita yang keempat ya. Sebenarnya untuk topik-topik di literasi bahasa Inggris kurang lebih sudah eh, dasar-dasarnya sudah tersampaikan. Mungkin malam ini kita akan berlatih beberapa kuis. Saya sudah menyiapkan beberapa kuis di sini. Kuis tentang main idea dan details, kemudian cause and effect. Jadi nanti kalian akan diminta untuk menghubungkan antara sebab dan akibat. Ini latihan seperti ini melatih pemahaman kalian terhadap bacaan. Apakah kalian memahami sebab sehingga bisa menemukan akibatnya atau sebaliknya? Memahami akibat sehingga bisa menemukan penyebabnya. Karena memang untuk literasi bahasa Inggris kita jarang sekali atau bahkan tidak ada hafalan ya. Karena untuk literasi keterampilan atau kemampuan berpikirnya berada di level mungkin kalian sering dengar soal HOTS ya, high order thinking skill. High order thinking skill itu sudah level yang lebih tinggi dibandingkan mengingat atau hanya mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu hanya tahu ini namanya apa gitu. Tapi kalau soal-soal HOTS itu sudah menganalisa ini benar atau tidak, salah atau tidak, salahnya di mana, kemudian yang benar seperti apa gitu. Jadi itu sudah level HOTS seperti itu. Selain cause and effect, saya juga menyiapkan paragraph sequencing. Paragraph sequencing, sequence atau mengurutkan paragraf nanti supaya paragrafnya menjadi padu. Dan paling terakhir nanti, semoga waktunya cukup, saya sudah menyediakan 10 soal reading comprehension yang merupakan gabungan dari beberapa keterampilan dalam membaca. Nah, seperti biasa, I will prefer this meeting to be interactive, so don't hesitate to respond ya, boleh melalui chat box atau langsung bersuara juga nggak apa-apa. Dan boleh banget loh menyalakan video gitu ya, jadi saya bisa lihat wajah-wajahnya. Siapa tahu kan kalau saya main ke MTS Pemalang gitu, bisa ketemu gitu, bisa say hi ya. But it's okay, no pressure. Untuk kuisnya seperti biasa, kuisnya seperti kemarin, word wall, dan akan menjadi kuis yang interaktif. Saya harap kalian bisa merespon ya dalam menjawab kuis ini. Oke, sudah siap untuk kuisnya? Oh, thank you, Nesha. Ready. Dan syaratnya masih sama, tidak diperkenankan menggunakan kamus ya, untuk mengukur sejauh mana kalian sudah memahami cara menjawab soalnya. Karena kan kita simulasi, simulasi dalam menjawab soalnya atau nanti tes kan nggak pakai kamus gitu. Jadi ini juga kalau bisa sekuat tenaga kalian menahan diri untuk tidak membuka kamus. Dan ingat, salah itu nggak apa-apa. Nggak usah malu, tetap mencoba. Okay, now let me share. The first quiz is about main idea. Main idea. Wait. Okay.
Apakah sudah bisa dilihat? The Sudah. first, ya. Nah, ini kita mau mengingat-ingat. What is the main idea? Main idea is what the story titik 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 titik. Ada yang mau coba? C. Is mostly about. Iya, is mostly about. C ya, Iya, is tapi mostly kayaknya. about. Oke, nggak apa. Main idea adalah apa yang cerita, apa yang sebuah paragraf ceritakan paling banyak. Oke, is mostly about. Kita coba. Yay. Okay, cool. Next, the sentences that support the main idea are called the sentences that support the main idea are called D. details. Okay, let's see. Yeah, very good. It about details. Kemarin saya bilang namanya supporting details ya. Nah ini, sometimes the main idea is located in the blah 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 of the text. Terkadang main idea is located in the blah 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 of the text. Ada di mana? Topic sentence, closing sentence, first Persentence. sentence, middle Itu sentence. gagasan Di utama mana? kan ya, Kak? Ya, main idea. First sentence. Kayaknya ya, kayaknya. Yep, first sentence or topic sentence. Nanti kita bahas jawabannya. Okay, what is the topic from the group of words below? Monkey, Two elephant, animals. zebra, lion, and tiger. Oke, kalau dikelompokkan, mereka merupakan Two animals. zoo animals. Okay. Next, what is the topic from the word above? Fruit. Animal. C. Fruit. Okay. What is the topic from the group of words below? Fruits. Okay. It's fruits, buah-buahan. Gampang ya? Next, what is the topic from the group of words below? Candle, cake, presents, hats, and streamers. Party supply. Party supplies. Okay, party supplies. Yep, it's a party supplies. Next, what is the topic of the story? Elephants are huge in size. They have big, flat feet that can be Uh, dangerous if you stepped on. Elephants. Their long trunks, ya itu harusnya their long trunks can be used for drinking water dan sebagainya. Elephant? Elephant. Karena bahasnya Ya, elephant. betul. Karena yang paling banyak dibahas adalah tentang elephant. Elephant. Now, what is the topic of the story? Ini salah satu pertanyaan yang menanyakan tentang main idea ya. Jadi jangan bingung, apa ini maksudnya gitu. Ini sama aja nanyain main idea. What is the topic of the story below? Many people think that spiders are a type of Uh, insect, but they are Spiders. incorrect. Spiders have, okay, arachnid. Yep, it's about spiders. Next, what is the topic from the group words below? Soccer, Sport football, supplies. Sport to play. sports to play, yeah? To play. Okay, next, the last one. What is the topic from the group of words below? Tulips, Flowers. roses, okay. Gampang ya? Okay, very good. Kita lihat. Nah, ini saya tadi mau jelasin tentang. Yang itu kan yang first sentence sama Nah, betul, betul. Saya mau jelasin yang itu. Nah, ini dia. Sometimes the main idea is located in the titik-titik of the text. Nah, first sentence itu maksudnya adalah kalimat pertama.
Sedangkan topik sentence itu adalah kalimat utama. Seringnya kalimat utama itu berada di kalimat pertama. Tapi apakah selalu seperti itu? Tidak. Kadang-kadang kalimat pertama itu bukan merupakan kalimat utamanya. Jadi kita juga mesti bisa mengidentifikasi kalimat utamanya itu ada di mana. Ya, jadi jangan terkecoh. Kalaupun misalkan ketika membaca sebuah teks dan ditanya main idea-nya, terus kalian kan dapat tips gitu ya dari saya. Main idea itu biasanya ada di first sentence gitu. Terus kalian baca berulang-ulang first sentence tetap nggak paham. Yaitu kalian baca aja berarti sentence yang lain. Jadi bukan berarti kalian harus stuck di kalimat pertama saja. Kalian bisa baca keseluruhan paragraf yang berisi mungkin 4 sampai 5 sentence untuk bisa menemukan main idea-nya. Gitu ya. Kalau yang lain-lain tidak ada masalah ya sepertinya. Karena kebetulan contohnya juga contoh yang mudah-mudah ini. Oke. Next. Kita akan bermain kuis yang lain. Ini saya kecilin dulu. Oke. The next is about paragraph sequencing. Nah, paragraph sequencing ini kalian akan diminta untuk me- menyusun kata-katanya. Oke. Saya share screen dulu. Hmm. Apakah kalian bisa melihat screen saya? Nah, ini untuk menyusun. Ini kan acak nih. Ini sebenarnya acak kalimat ini. Dalam satu paragraf tapi dia acak. Mana introduction of conclusion-nya, mana yang merupakan supporting details, dan di sini supporting details-nya ada satu, dua, dan tiga. Silakan, ada yang mau coba? Apa yang support details itu yang di first you give them food and water. Yang mana? Yang itu yang support or detail sentence first you have to give them. Oke. Lalu, silakan, boleh digeser. Bedanya introduction atau conclusion tuh sama yang satunya apa? Introduction or conclusion, conclusion or introduction. Ada hubungan sama Intro, kesimpulan kayaknya. ya introduction itu perkenalan ya. Kenapa disebut introduction or conclusion? Karena terkadang main idea itu ada di awal dan juga di akhir kayak gitu. Nah, mungkin ini kalau yang introduction berarti yang letaknya di awal, conclusion itu yang letaknya di akhir. Coba ini diletakkan di awal, ini diletakkan di akhir. Silakan. Finally, sama conclusion and introduction. Finally, berpasangan dengan conclusion or introduction. Introduction. Oke. Kok nggak mau digeser? Oke, sebentar. Itu yang introduction or conclusion itu yang di owning a dog is a big commitment. Ini yang hijau di owning a dog is a big commitment. Oke. Ini merupakan introduction atau kalimat yang digunakan di awal dan juga mengandung informasi yang
bisa kita tarik kesimpulannya atau mengandung main idea. Oke, yang mana kira-kira? Hati-hati ya. Tinggal dua nih. Gimana, Arsya? Suaranya kurang jelas, Arsya. Silakan supporting detail sentence 2 dan 3. Nggak jelas, ini suaranya tidak terlalu jelas. Mungkin bisa di chat box, Arsya. Ada yang mau coba supporting details yang biru, yang sentence 2, dan supporting details yang sentence ketiga. Atau ada yang mau diubah? Silakan. Ayo, yang lain. Ayo. Yang next sentence 3. Yang next sentence 3, oke. Sentence satunya aku mau geser ke atas. Yang mana yang geser ke atas? Ini. Ya, Ini geser ke atas seperti ini. eh, ya, iya. Yes. Kita tahu dah. Coba-coba aja. Coba-coba aja. Yang mana? Yang mana yang mau digeser? Zahid. Oh, Yang oh. sentence satu ke atas. Sentence 1 ke atas. Oh, Ya. waktunya habis ternyata. Time's up. Kita coba start again ya. Belum disubmit tadi. Oke, tadi ini kalau nggak salah di mana tadi? Tadi begini ya. Begini. Terus ini nomor 1. Terus ini 2. Ini 3. Begini. Atau ada yang mau digeser? Yuk, sebelum disubmit answer, ada yang mau berubah pikiran? Mengubah jawaban? Ingat, support itu yang memberikan, yang mendukung main idea. Dia biasanya tidak bisa berdiri sendiri atau berdiri paling pertama. Udah gini aja? Mau disubmit? Hello guys, where are you? Kita submit ya, oke? Kamu tanya, Oh ya, gimana? katanya, katanya yang support itu nggak bisa yang pertama. Mm-mm. Berarti itu bukan yang pertama. Yang mana? Yang support orbital sentence one. Ini. Iya, Eh, bisa jadi, bisa jadi supporting details itu tidak bisa berdiri sendiri atau paling pertama. Kenapa? Karena kalau kita baca itu, kita akan kayak, loh, kok tiba-tiba itu sambungannya mana nih gitu. Informasi sebelumnya mana nih gitu. Jadi memberikan sense atau perasaan ketika kita baca itu, kok tiba-tiba informasinya kayak ada yang lompat ya gitu. Tidak ada perkenalan dulu gitu. Tapi kalau ini kita coba lihat ya. Tapi kalau main idea, dia bisa berada di posisi atau kalimat yang terlihat seperti main idea, dia bisa berada di posisi seolah-olah supporting details gitu. Kita tuh nggak bingung membaca main idea biasanya. Nah, coba.
Dogs need a lot of care. Kalau kalian baca ini, kira-kira ini bahasa untuk main idea atau supporting details? Dia bisa berdiri sendiri nggak? Yang dogs need a lot of care. Kayaknya bisa. Kayaknya bisa ya. Oke, kayaknya bisa. Analitika. Cari mana yang ini kalau berdiri sendiri ini nggak bisa nih. Tapi kok dia tidak berpasangan sama support atau detail sentence yang satu 2 3? Yang mana kira-kira? Finally, Finally, mau digeser? Mau diganti apa? yang tiga. Yang tiga, oke. Terus, ini taruh mana? Taruh yang di Taruh taruh sentence. yang di dog needs a lot of care aja. Yang Ya, ini? Yang merah taruh mana? taruh first. Taruh first. Oke, ini saya masukin dulu. Oke, terus ini begini. Oke, yang oranye mau masukkan sini. Ya, Oke, submit ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yay, very good analysis. Analisis yang sangat bagus, teman-teman. Jadi di awal kalian sempat bingung gitu ya, maksudnya gimana nih? Kemudian setelah saya berikan penjelasan bahwa supporting details itu biasanya dia tidak berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri karena dia kan tugasnya itu menjelaskan sesuatu gitu. Artinya harus ada sesuatu yang besar dulu untuk dijelaskan. Alright. Jadi baru kita bisa paham, oh ini adalah supporting details. Dia nggak bisa berdiri sendiri, dia pasti terikat atau bergantung sama sesuatu. Karena dia adalah details, bukan utamanya. Coba kalau misalkan ini tadi kita pilih sebagai introduction atau conclusion. Tahu-tahu aja gitu ya, teks bunyinya, finally you have to brush them. Bingung nggak? Bingung ya? Tahu-tahu belum ada pembukaan apa-apa kok pada akhirnya gitu. You have to brush them. Kamu harus menyikat mereka. Mereka siapa gitu loh. Jadi kalau ini ditaruh sebagai main idea, itu justru akan membingungkan. Oke, very good, very good. Right. The next one is about cause and effect. Kita akan belajar memahami konteks kalimat dengan mencari hubungan antara penyebab dan akibat. Sebab dan akibat. Saya close dulu untuk soal yang ini. Kita ke cause and effect. Mm-mm. Ingat ada waktunya ya. Jadi kalaupun waktunya habis, nanti yang kedua berarti untuk nyocok-nyocokin aja bisa langsung di submit. Bentar, ini sebenarnya soal untuk nanti. Duh, kok nge-freeze? Nge-freeze, bentar, bentar. This one, cause and effect. Oke, ini sepertinya nggak ada waktunya. Nah, ini adalah sebab dan akibat. Jadi semua akan berpasangan. Entah yang mana yang sebab, entah yang mana yang akibat. Kalian pasti menemukan hubungan antara dua potongan teks ini. Ada yang mau coba? Harus coba semuanya ya. Ada berapa partisipan nih? Ada 22, ada 21, ada 20-an ya, 20-an partisipan. Mestinya bisa saling mencoba. Yuk.
My baseball team hopes to win the championship. So, nah ternyata untuk mengetahui yang mana yang sebab, yang mana yang akibat, itu ada petunjuk-petunjuk di kata-kata yang digunakan. Ini ada yang pakai so, ada yang ada kata since, after, since lagi, kemudian ada when, lalu but, ada because, kemudian because lagi. Ini adalah kata-kata yang bisa membantu kita untuk mencari hubungan teks ini dengan potongannya. Silakan, yuk cobain. She talks even more often to her friends sama yang since my sister has a cell phone now. Since my sister has a cell phone now sama yang She talks even more oh, often to friends. okay. She talks even more often to her friends since my sister has a cell phone now. Oke. Silakan selanjutnya. Itu yang biru muda ditaruh di after the car accidentally. One of the tires went flat after mana after? Itu tuh yang di Oh ya. kiri-kiri. One of the tires went flat after the car accidentally drove over some sharp nails on the road. Okay, cool. Thank you, Yusuf. Thank you. Ya. Selanjutnya, Nah, itu yang fish jump up to eat them itu sama. Bentar, jam up it them. bentar. Nanti. Gak apa-apa, sabar menunggu. Saya sabar menunggu kok. Gak kan? Oh, we have been practicing every night this week. And sama yang the Hmm. baseball games. Ah, Ini, my baseball team's hopes ya, ya. to win in the championship. Oke. Ini nggak ada waktunya, jadi bisa menunggu lama apapun. Terus? Itu yang it was a rainy day, the Mm-mm. baseball game was cancelled. The baseball game was canceled because it was a rainy day. Oke. Lagi? Itu yang they melted into cold puddles di yang since George Ini, didn't see the ice cubes. they Iya, melted into cold puddles of water on the floor ke? nggak yang since George didn't see the ice Oh, cubes. okay. Since Jordan see the ice cube. Thank you, Zia. Very good. You have such a good pronunciation as well. Yeah. Since George didn't see the ice cubes that fell from the freezer. Okay, good. Since George didn't see the ice cube that fell from the freezer, they melted into cold puddles of water on the floor. Okay. Lagi. Masih ada 4. Fish jumped up. Mm-mm. Denny, dan ya, Denny But pasangannya mana? itu yang itu apa sih? The flower begin. The flower began to droop. Oke. Masih 3 nih. Itu yang iris building nest di yang terakhir. It was building a nest. Ke sini. The bird Iya, flew by straw in its beak because it is a building. It is building a nest ya. Ini it is building a nest. iya. Nggak ada O-nya. Oke. Tinggal 2. Itu yang yang fish jump up to eat Hmm? them. Since many insect
Ini, Yes. since many Nah, ya. insects rested on the pond surface. Berarti ini ke sini ya. Oke, kita submit. Bismillahirrahmanirrahim. Yay! Very good. Betul semua. Oke, 9 out of 9. Yay, keren, 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 keren. So, um, though it really needs time, sebenarnya kita bisa memahami bacaan bahasa Inggris without dictionary. Tadi pakai dictionary atau enggak pas ngerjain ini? Barusan. Kalian membuka dictionary enggak? Enggak. Enggak Feeling. kan? Kenapa? Feeling. Feeling, iya feeling. Nah, feeling dalam mengerjakan soal bahasa Inggris itu bukan sekedar feeling, bukan sekedar keajaiban, bukan sekedar ilmu dukun gitu ya, pakai feeling nebak-nebak aja. Tapi feeling kalian itu, feeling kita dalam menjawab soal-soal bahasa Inggris itu bisa dilatih, adik-adik. Cara melatihnya ya dengan melatih keterampilan yang kemarin sudah saya sampaikan itu, membaca skim, membaca scan, kemudian mencari main idea, itu semua kalau basic-basicnya sudah kalian pegang, mau dikasih teks apapun, itu insya Allah kalian akan bisa menjawab dan memahaminya. Kemudian terkait vocabulary atau kosakata yang kurang bisa dipahami atau kurang familiar, kita pakai skill yang namanya context clue kemarin ya kalau masih ingat. Jadi itu akan sangat membantu kita memahami bacaan bahasa Inggris meskipun kita tidak tahu setiap katanya. Mungkin ada satu atau dua kata yang kita nggak tahu artinya apa, tapi itu tidak menghalangi kita untuk memahami keseluruhan. Nah, kalau games yang barusan cause and effect, tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka punya eh, kata kunci tertentu untuk menunjukkan bahwa dia adalah sebab atau akibat. Coba yang ini, my baseball team hopes to win the championship. So we have been practicing every night this week. Saya kasih bocoran tuh yang nomor satu ya, bahwa kalimat pertama, kalimatnya diawali oleh my baseball team hopes to win the championship. So we have been practicing every night this week. Oke. Penanda eh, dari teks ini, dari kalimat ini mana yang sebab, mana yang akibat? Yang akibat. Coba pakai feelingnya. Dan gak usah takut salah. Dari tadi juga benar terus. Tapi kalaupun salah, ya nggak apa-apa juga. Yuk, dicoba. Di kalimat my baseball team hopes to win championship, koma, so we have been practicing every night this week. Maka eh sebab sebab sesuatu terjadi itu adalah yang my baseball team hopes to win the championship. Karena mereka menginginkan atau mengharapkan untuk menang di kejuaraan, maka akibatnya mereka jadi harus berlatih setiap malam di minggu tersebut. Gitu. Nah, what about yang ini, yang ini? Yang ini aja yang lebih eh singkat. Since my sister has a cell phone now, she talks even more often to her friends. Ini harusnya koma ya. Ini harusnya koma. Kalau titik malah menjadi salah. Since my sister has a cell phone now, she talks even more often to her friends. Ada yang bisa mengartikan ini kira-kira arti kalimatnya apa? Intinya, Yang mana, Kak? yang ini, since my sister has a cell phone now, she talks even more often to her friends. Dia kayak lagi teleponan apa kakaknya atau siapanya itu lagi teleponan Mm-mm. sama temennya. Jadi dia lama gitu di apa di HP. Di HP kayak gitu. Oke, since di sini artinya apa? Ada yang tahu arti since di sini? Sejak iya. Sejak. Oke, since di sini artinya karena. Jadi betul ada since yang artinya sejak, tapi ada juga since yang artinya karena. Berarti since itu bisa
kalian gunakan untuk menggantikan kata karena. Karena dalam bahasa Inggris adalah biasanya kita pakai because ya. Nah, kalian bisa mengganti because itu dengan kata since. Contoh, I didn't come to school today because I was sick. Saya nggak berangkat sekolah hari ini karena saya sakit. Kita ganti because-nya dengan since, maka kalimatnya akan menjadi tetap benar. I didn't come to school today since I was sick. Gitu ya. Ini akan sering keluar. Sebab akibat atau klausa, klausa. Kalimat majemuk itu akan keluar, akan sering keluar lah ya. Nah, kalian perlu tahu bahwa dalam kalimat majemuk, kadang kalimat tersebut menggunakan kata since. Nah, since itu artinya bukan sejak, bukan hanya sejak ya. Maka kalian sekarang perlu melihat kira-kira konteks kalimat ini, since di sini artinya sejak atau karena, gitu ya. Kemudian kalau yang lain-lain sudah tahu ya, because artinya karena juga sama tadi. So itu artinya maka, terus after itu artinya setelah, when itu artinya ketika. Kalau but artinya Tapi tapi. Nah, saya pengen kasih informasi tentang kata hubung yang lain yaitu yet. Ada yang pernah dengar kata yet? YET? ya pernah. Oke, ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu Ya, artinya? YET. Ya, YET. Itu yang biasa not yet gitu belum sih? Ya, bisa itu not yet. Tapi kalau yet Berarti di sini, belum. kalau dia bersama dengan kata kerja, maka dia menjadi belum. Not yet, belum. I don't have yet. Saya bukan tidak punya, tapi belum punya. I don't have. Tapi kalau nggak ada yetnya, ya berarti saya tidak punya. Um, tapi selain itu artinya yet itu bisa berarti namun. Namun. Yet itu biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi tidak seperti biasanya. Contohnya gini. I am sick, yet I come to school today. Oh, sorry. I am sick, yet I came to school today. Saya itu masih sakit, namun saya tetap datang ke sekolah. Normalnya, orang kalau sakit itu kan nggak berangkat sekolah ya. Tapi ini tidak seperti biasanya, dia tetap datang melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai, tidak normalnya atau tidak biasanya, maka kalian pakai yet. Lebih tepat pakai yet dibandingkan menggunakan kata hubung but gitu. Aku mau tanya, Bu. Ya, boleh, boleh, silakan. Itu kayak penggunaan yet, but, terus Hmm? apa tadi yang kayak since, Mm-mm. because itu tuh penggunaannya tuh caranya gimana atau bebas aja? Oke. Nah, kata hubung yang tadi saya sebutkan itu masuk dalam kata hubung yang kalau di em, ini saya whiteboard, new whiteboard. Oke. Bisa lihat ya. Oke. Eh, tadi yang saya sampaikan kata hubung yang tadi saya maksud itu kalau disingkat itu namanya fun boys. Fun boys itu terdiri dari F-nya itu adalah for, E-nya adalah N-nya itu nor, B-nya itu but, O-nya itu or, Y-nya itu yet, S-nya itu so. Kita udah tahu em, kita sudah tahu kalau N itu artinya apa? Dan Dan oke, kita tahu but artinya
artinya Atau. atau. Kemudian so, tadi baru aja Jadi. jadi, maka gitu ya. Nah, ada yang tahu arti for? Untuk. Iya, untuk. Nah, for di sini bisa diartikan sebagai karena. Hah? Iya. Jadi for di sini itu yang artinya karena. Kalau artinya sama kayak karena atau because berarti bisa menggantikan because, bisa. Seperti tadi contoh, saya sakit, saya tidak datang ke sekolah karena saya sakit. I didn't come to school for I was sick. Gitu. Jadi yang bisa menggantikan kata because selain since adalah for. Nanti saya jelasin, gimana sih penggunaan ini, apakah bebas atau random. Nah, penggunaan ini ya tentu sesuai dengan makna yang ingin kita sampaikan. Kalau yang ingin kita sampaikan berupa informasi yang lebih dari satu, dan gitu ya. Ya berarti pakai and. I love watching movies and listening to music. Saya memberikan informasi lebih dari satu tentang hal yang saya suka untuk lakukan. Saya suka bukan hanya menonton film tapi juga mendengarkan musik. Ya berarti I like watching movies and listening to music. Oke, maka pakai and. Kemudian or. Or itu digunakan kalau kalian ingin menyampaikan apa? Misalkan, hmm, I want to take that red dress or that black dress. Itu menggambarkan atau memberikan makna apa? Bingung. Hmm, Mendapat. or. Kamu mau iced tea or hot tea? Pertanyaan. Eh, Dikit lagi, apa? dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, Penawaran. dikit lagi. Penawaran atau berupa pilih. Pilihan. Ya, pilihan. Jadi or itu kita gunakan kalau kita mau menawarkan pilihan. Oke. Kalau nor itu untuk menunjukkan, untuk menyampaikan bahwa tidak keduanya. Tidak keduanya. Enggak kedua-duanya. So, I don't like iced tea nor hot tea. I don't like iced tea nor hot tea. Itu artinya saya tidak suka es teh dan juga tidak suka teh panas. Gitu. Jadi kalau kalian ingin memberikan pernyataan bahwa kalian tidak menyukai dua hal, kalian bisa pakai nor. Kemudian dia tadi ya sesuai yang sudah disampaikan. Namun ini dipakainya kapan? Dipakainya disesuaikan dengan em, makna yang ingin kalian sampaikan. Nah, fun boys ini semua digunakan sebagai kata hubung untuk kalimat majemuk setara. Kalian ingat nggak kalimat majemuk ada berapa? Kalimat majemuk ada berapa? Ada yang ingat? Ada? Ada dua. Kalimat majemuk itu ada dua. Ada yang setara, ada yang bertingkat. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Boleh pertanyaan tentang yang baru saya sampaikan, boleh juga pertanyaan tentang materi literasi atau bahasa Inggris secara umum, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan beralih ke latihan selanjutnya. Latihan selanjutnya ini kita akan menjawab 10 soal dan ya bentuknya bukan interaktif game seperti tadi. Anggap aja ini seperti post test tapi cuma bahasa Inggris. Itu kalian akan menghadapi post test ya. Kita akan berlatih dulu untuk mengerjakan soal-soal bahasa Inggris. Kalau tidak ada, saya akan share
soalnya ya. Oke. Kayak yang tadi boleh ditampilin gak mau foto dulu, soalnya belum sempat nulis, belum selesai. Yang Oh, fun voice tadi itu bentar, bentar, bentar. bisa atau hilang. Bentar, bentar. Whiteboard. Oh, screenshot dulu ini di sini. Mana tadi? Oh, ini whiteboard. Oh, nggak ada. Wait. Whiteboard. Existing whiteboards. Present. Nah, ini dia. Hmm, dah. Oh. Semoga bisa dibaca ya tulisannya. I don't like iced tea nor hot. Ya kak sudah. Oke, kita Thank you kak. ya sama-sama. Kita akan menjawab 10 soal. Oke. Right. Can you see my screen already? Ini bisa dicoret-coret sih harusnya. Annotate. Oh, ada nih. Nah, bisa, bisa, bisa. Silakan. Read the text and answer the question. Ingat, tips paling utama dalam menjawab soal reading adalah langsung ke pertanyaannya, guys. Jadi kalian tahu harus baca apanya dari teks tersebut, gitu. Biasanya tuh seringnya kita tuh udah baca terus, aku tuh mau cari apa ya, gitu. Makanya kita harus ke pertanyaannya dulu. Nomor satu pertanyaannya adalah, what is coronavirus? What is coronavirus? Jadi yang ditanyakan adalah apa itu coronavirus dan pertanyaannya itu akan ada di teks tersebut. Coronavirus were discovered in the 1960s. They are a group of viruses that cause diseases in mammals and birds. In humans, coronaviruses cause respiratory tract infection that are typically mild, such as the common cold. The name coronavirus is derived from the Latin corona, meaning crown or halo. The name refers to the characteristic appearance of the infective form of the virus, which is reminiscent of a crown. Nah, sebenarnya nih, kita tidak perlu membaca sampai akhir untuk mengetahui what is coronavirus. Kalian akan berhenti di kalimat keberapa dan langsung temu, oh, this one is the coronavirus. Ada di kalimat mana? Yang Meaning, menjelaskan tentang meaning, coronavirus itu apa sih? meaning crown and or hello bukan? Meaning crown or halo. Nah, kalau yang itu adalah kalimat yang menjelaskan coronavirus itu diambil dari apa namanya. Tapi apakah itu memberikan kalian informasi tentang coronavirus itu sebenarnya apa sih? Kalau di teks ini, yang paling ingin dibahas oleh penulis itu supaya kita mengetahui bahwa coronavirus adalah, coba boleh milih dulu jawabannya antara A sampai D. Silakan. Kalau disuruh pilih, kalian kira-kira kan pilih yang mana? Yang B, Yang B, group of viruses that cause diseases in mammals and birds only. Grup atau sekelompok virus, kumpulan virus yang menyebabkan disease, penyakit, di mamalia dan burung saja. Berarti cuma mamalia dan burung saja nih, yang lain nggak akan kena coronavirus.
Gimana? Apakah hanya mamalia dan D. burung saja? Pokok D. Tidak ya, karena di situ Karena di situ dijelaskan dijelasin kalau respirasi respiratory tract infection that are typically mild dan sebagainya in humans. Oke. Berarti hampir sama kayak yang A dong. Kira-kira akan milih A atau D? D karena lebih jelas. Oke, bisa karena lebih jelas. Ditambah yang A itu juga sama ada kata only-nya. Hanya. Itu memberikan makna bahwa oh, coronavirus cuma ada di human. Padahal kan enggak ya. Bisa di birds dan juga hewan mamalia lain. Yang paling cocok atau yang paling tepat untuk jawaban dari pertanyaan nomor satu adalah yang D. Group of viruses that cause respiratory and tract infection in humans. Jadi ini lebih mewakili jawaban yang diinginkan. Oke, next. Nah, what is the source of the coronavirus? Ada yang tahu source artinya apa? Source itu artinya sumber. Sumber. Ya. What is the source of coronavirus? Coronavirus itu sumbernya dari mana sih? Ya. Ini kan udah spesifik kita ditanya untuk tentang coronavirus itu sumbernya dari mana? Kita baca. Nah, cari kata-kata yang memberikan petunjuk tentang source. Dari mana sumbernya? Mm-mm. It is believed that the virus was transmitted from animals to humans. Kalau kita mengatakan atau menggunakan kata sumber, biasanya bahasa Indonesianya itu kita kayak gini. Sumbernya dari mana? Nah, sumbernya dari mana? Di teks ini dikatakan from dari ya, from dari animals to humans, dari hewan ke manusia. Maka bisa kita jawab Nah, pertanyaannya adalah ya, the source of coronavirus probably comes from animals. Ada kata-kata probably di situ. Probably itu artinya mungkin. kemungkinan. Mm-mm. Kok bisa mungkin? Karena di situ ada kata-kata it is believed that. Orang-orang percaya bahwa atau orang-orang berpikir bahwa. Nah, kepercayaan atau pikiran atau dugaan orang kan belum tentu benar ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi kebanyakan dari kita itu percaya bahwa sumber dari coronavirus itu adalah dari animals. That's why the answer for number two is A. Oke, nanti akan saya share ya soalnya untuk kalian. Eh, Oke, next, number three. Which one is not the symptoms of coronavirus? Ternyata tipe pertanyaannya masih sama. Tipe pertanyaan yang membutuhkan informasi detail. Berarti kalian perlu membaca scan. Langsung cari tentang symptoms. Which one is not the symptoms of coronavirus? Oke. Some of the symptoms of the coronavirus are fever, cough, runny nose, sore throat, headache, and trouble breathing. Jadi kita dikasih tahu bahwa sumber, symptoms itu gejala. Bacanya symptoms gitu. Itu kayak susah banget sih bacanya apa gitu ya. Itu bacanya symptoms. Jadi kalau ada huruf Y in English biasanya kita baca I atau I. Some of the symptoms of the coronavirus are fever. Beberapa gejala dari coronavirus, dari virus corona adalah fever. Fever itu demam ya. Kalau misalkan badan kalian panas di atas 38 derajat. So you are having fever. Cough, itu yang tadi saya lakukan, yaitu batuk-batuk. Kemudian runny nose. Runny nose itu meler. Kalau hidungnya pilek terus meler itu runny nose gitu ya. Jadi kalau kalian mau agak keren sedikit, bilang, oh I'm having runny nose gitu. Hidung saya lagi meler gitu. Mungkin orang Jawa bilangnya sentrap-sentrup gitu ya. Kemudian sore throat. Sore throat itu radang tenggorokan, sakit tenggorokan. Headache, ini sering banget nih. Aduh, kepala saya headache atau pusing. Atau trouble breathing. Breathe, bernafas, trouble, bermasalah, berarti trouble breathing itu sulit bernafas. Pertanyaannya adalah, which one is not
the symptoms of coronavirus. Mana yang bukan symptoms atau gejala dari coronavirus? Udah disebutin kira-kira dari A sampai C, A sampai D, mana yang bukan merupakan gejala dari coronavirus? Miss mau tanya, Miss. Ya, boleh, boleh, boleh. Itu tuh kan yang mana yang bukan. Iya. Tapi loh itu dua semua. Ada salah satu yang masuk, ada satu yang enggak. Mm-mm. Terus, Dia berarti pilih yang mengandung gejala yang tidak. Walaupun ada satu gejala oh, yang Mm-mm. C. Berarti yang C. Kenapa kok ini dibikin dua gejalanya? Yang satu iya, yang satu enggak. Karena memang itu adalah letak Hot. pengecohnya. Mm-mm. Letak pengecohnya di situ. Kalian akan bingung. Ini jawabannya yang mana ya? Kok ada fever? Fever kan iya gejalanya. Tapi red spot on skin tuh nggak disebutin. Ya udah berarti itu jawabannya. Ya jadi kalau ketemu pertanyaan-pertanyaan semacam ini, pilih yang walaupun itu hanya mengandung sebagian yang salah. Ya berarti itu jawabannya. Gitu. Jadi itu adalah pengecoh. Next. Which one is not... kok masih sama? Pertanyaan tentang main idea nih. What is the main idea? Floods can cause tremendous damage. They can ruin houses, roads, and buildings. Floods can take down trees and cause mudslides. It often leaves mud, sands, and debris behind. It can take months to clean up after a flood. Apakah kalian tahu semua kata-kata yang ada di teks ini? Tahu, Tahu. Oke, tahu. floods Ban- can cause tremendous damage. Floods apa artinya? banjir. Banjir. Can cause dapat Kan menyebabkan. menyebabkan Ya, tremendous. kerusakan, parahan. Iya, damage itu kerusakan, tremendous itu big, very big. Kalau misalkan mau menyebutkan sesuatu itu sangat besar, you can say tremendous. Floods can cause tremendous damage. They can ruin houses, merusak atau Merusak menghancurkan rumah, jalan dan bangunan. bangunan. Floods can take down, bisa bikin Tuh, pohon-pohon itu ya tumbang. And mudslides. Mudslides itu lumpur, apa sih namanya? Longsor, longsor ya, tapi dari lumpur. It often leaves mud, meninggalkan bekas lumpur, pasir, dan debris-debris itu em, bongkahan-bongkahan gitu ya. tir. Ya, it can take months to clean up after a flood. Berarti ini tentang apa sih? Floods can cause a lot of damage. Exactly. Floods can cause a lot of damage. Damage. Oke, good. Very good, Nisha. Thank you. Ada kucing nih. Which sentence best describe the main idea of the paragraph? Tuh. Satu soal lagi habis itu udah nanti ini akan saya share juga ke kalian ya. Weather reports have to give out a lot of information. Weather reporters have to give out a lot of information. That's why they use pictures. The pictures help them tell us about the weather without using so many words. Weather reporters need to know where the cold air is. They need to know where the warm air is. They have to know where it is raining and what types of clouds are in the area. Their reports need to be correct, but they also need to be short. The pictures help weather reporters get the information out in a fast way. Mana di bawah ini yang bisa mendeskripsikan main idea? Intinya adalah teks ini dari weather sampai fast way itu bahas tentang apa sih? A Tentang sampai D. cuaca. Weather Cuaca reporter. dingin. Eh? Weather reporters. Oh, itu yang reporter yang menyampaikan cuaca. Betul. Segala sesuatu tentang apa yang harus diketahui oleh pembaca laporan cuaca. Yang mana nih kira-kira? Antara A, B, C, D. Ah,
Yang A ya, Oh, bahwa weather reporters itu harus memberikan banyak informasi, tapi informasinya nggak boleh kebanyakan kata-kata. Informasinya harus jelas, cepat. singkat, tapi bisa dimengerti. Sehingga mereka menggunakan media pictures atau gambar. Jadi langsung di makanya kalau kalian lihat HP itu kan akan ada gambar gitu ya. Entah awan terus ada Z-nya gitu. Oh, berarti ini akan ada eh apa geledek kayak gitu ya. Wah, ini cuacanya pasti akan hujan dan penuh dengan petir gitu. Ada yang gambarnya cuma awan, terus ada mataharinya ngumpet di belakang. Oh, ini menggambarkan bahwa cuacanya akan cerah atau mendung atau hujan tapi sedikit itu akan berbeda-beda gambarnya. Gambar itu membantu weather reporter untuk memberikan informasi sehingga mereka harus tahu gambar ini artinya apa, gambar yang lain artinya apa. Gitu ya. Jadi kalau literasi bahasa Inggris itu jarang sekali ada hafalan ya adik-adik. Kalian tidak perlu repot-repot untuk menghafal. Yang perlu dilakukan terus apa dong? Berlatih. Kali ini nanti akan saya share soalnya bisa untuk kalian latihan. Kalau kalian mau latihan lebih banyak bisa cari di Quizzes ya. Quizzes, Quizzes. Nah, tulis aja Quizzes. Nanti di Quizzesnya di kolom search cari reading comprehension. Oke, begitu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? This is the last meeting. Sih, Oke, paham semua ya, kurang lebih ya. Saya harap paham. dari 4 pertemuan ini bisa memberikan informasi-informasi baru yang akan membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal literasi dalam bahasa Inggris. Dan tidak hanya berhenti sampai situ, semoga kalian bisa diterima di sekolah madrasah aliyah yang kalian inginkan gitu ya. Dalam hal ini pasti pengen Man IC dong ya gitu. Amin. Bisa diterima. Semoga semuanya nih yang serius belajar di bimbel ini akan diterima di Man IC dan semoga informasi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bukan hanya mengantarkan kalian untuk masuk ke Man IC atau sekolah favorit pilihan kalian tapi juga seterusnya ketika kalian mendapatkan pelajaran-pelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah menengah atas mau itu MA atau S atau nanti dimanapun takdir berkata. Jadi itu mungkin I'm so sorry kalau misalkan